berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saat dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya pada video kali ini saya akan membedah pola-pola yang ada dalam TOEFL. Pola-pola yang ada dalam TOEFL. Kenapa? Karena di TOEFL itu ternyata ada pola-polanya. Jika Anda mengetahui polanya, maka Anda akan cepat dan tepat ketika Anda mengerjakan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di TOEFL itu nanti ada 50 soal untuk listening, 40 soal untuk structure and written expression, dan 50 soal untuk di reading. Dan pada video kali ini kita akan membedah pola-pola yang ada di structure and written expression. Di structure and written expression itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Nomor 1 sampai nomor 15 di situ disuruh isi yang blank. Artinya Anda disuruh memilih pilihan ganda dengan jawaban yang benar. Dan 16 sampai 40 Anda harus mencari kesalahan atau disebut dengan error analysis. Kira-kira dari pilihan A, B, C, D itu yang salah yang mana. Jadi 1 sampai 15 cari yang benar yang mana, 16 sampai 40 nyari yang salah yang mana. Anda butuh kecepatan dan ketepatan karena waktunya sangat pendek. Waktunya 25 menit untuk mengerjakan 40 soal. Maka dari itu Anda harus mengetahui pola-polanya sehingga Anda bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Nah, kata kuncinya adalah tepat dulu, benar. Ya, tepat itu artinya benar. Dan yang kedua adalah cepat. Karena apa? Waktunya pendek. Kalau Anda nggak cepat, meskipun Anda tepat, mungkin tidak bisa mengerjakan semuanya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di TOEFL itu tidak ada sistem pengurangan. Jadi di TOEFL itu tidak ada sistem pengurangan. Ketika Anda nggak bisa mengerjakan karena bingung atau Anda nggak ngerti ini polanya seperti bagaimana, Anda tetap kerjakan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak kerjakan sama dengan Anda 100% salah, ya. Tapi kalau Anda kerjakan minimal 25%. Kenapa kok saya katakan 25%? Itu kan pilihannya A, B, C, D. Setiap pilihan ganda memiliki peluang 25%. Ketika Anda pokoknya tembak saja, minimal Anda punya 25% benar. Kenapa? Karena A 25%, B 25%, C 25%, dan D 25%. Saran saya ketika Anda bingung atau nggak bisa mengerjakan, bismillah, Anda berdoa sesuai dengan agama Anda masing-masing, tetap isi pilihan gandanya. Oke, soal nomor 28. It is possible to get a sunburn on a cloudy day because 80% of the ultraviolet rays from the sun would penetrate cloud cover. Lah, di sini yang salah yang mana? Anda harus tahu bahwasanya possible ini adalah adjektif. Possible itu apa? Adjektif, ya. Oke. Possible di situ adjektif. Lah, kok ngerti itu adalah adjektif? Pokoknya ada kata able, biasanya adjektif. Lah, di sini ini saya mengatakan adjektif, ini nggak mungkin verb. Kenapa nggak mungkin verb? Karena di sini sudah ada linking verbnya. Berarti it is possible, berarti di situ adalah sama dengan adjektif. Lah, adjektif biasanya diikuti to baru verb. It is easy to get her. Nah, ini sangat mudah. It is very easy. Ini sangat mudah untuk mendapatkannya. Nah, mungkin ini pede ya. It is easy. Lah, setelah easy kan kata sifat. Diikuti to get. Nah, berarti kata sifat harus diikuti to baru verb.
It is difficult to do the exercise. It is very difficult to do the exercise. Ini sangat sulit untuk mengerjakan latihan. Intinya, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwasanya kata sifat itu diikuti itu baru verb. Berarti jawaban A ini oke. Oke, terus cloudy day. Lah, ini adjektif, D-nya noun, berarti nggak masalah, oke. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini tensesnya adalah present. Present itu tidak boleh ketemu dengan past future. Jadi present itu tidak boleh ketemu dengan past future. Harusnya di sini harusnya adalah simple future. Oke. Kenapa? Karena present itu, simple present itu tidak mungkin ketemu dengan past future. Pasangannya harus future, ya. Nggak boleh past future, tapi harus simple future. Nah, di sini sudah ada penetrate ini verb 1, berarti ini nggak boleh would, tapi harusnya adalah will. The sun will penetrate cloud cover. Oke, cover boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ini sudah adalah noun. Ini adalah adjektif. Adjektif fungsinya adalah menjelaskan noun. Bisa dipahami ya? Semoga bisa memudahkan Anda. Oke, soal nomor 2. Nomor 2 atau 29. Loh, kok langsung 28, Sir? Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya. Saya sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 27. Dan sekarang sudah soal 28. Dan ini sekarang kita bahas 29 ya. In 1964, GEWT established the International Trade Center in order to assist developing countries in the promotion of its exports. Nah, ini ya. In 1964, di tahun 1964, GEWT established the International Trade Center. Jadi GEWT itu mendirikan International Trade Center, pusat perdagangan internasional. In order to itu supaya, in order to ini to-nya harus diikuti dengan verb 1. Assist berarti ini benar. To assist developing countries. Nah, ini berarti developing countries. Developing ini adalah adjektif, countries-nya adalah noun. Nah, developing countries berarti negara yang sedang berkembang. Di situ ada developed country, ada developing country. Kalau developing country itu adalah negara yang sedang berkembang. Kalau developed country, ini verb 3. Ini verb 3 berarti negara yang sudah berkembang atau negara maju. Lah, di sini countries-nya aja jamak. Oke, in the promotion of, nah, ini ada preposition. Preposition in the promotion, setelah of ini, sebelum of ini harus noun. Nah, promotion ini noun. Oke, terus its export, ini yang salah its-nya. Kenapa its salah? Karena di sini its-nya ini kan kembali ke countries. Countries kan jamak, berarti kata gantinya adalah they. Kata gantinya apa? They. Berarti di sini nggak boleh pakai its. Harusnya adalah their exports. Bisa dipahami ya? Jadi it-nya ini kan kembalinya ke developing countries. Countries-nya jamak. Karena countries-nya jamak, maka di sini harusnya their exports. Nggak boleh its exports. Semoga bisa membantu Anda ya. Oke. Soal nomor 30. Joseph Heller's novels Catch 22 satirizes both the horrors of war
as well as the power of modern bureaucratic institution. Ini yang salah yang mana? Mudah saja ini. Karena di sini ini adalah jawabannya. Anda harus tahu both. Both ini pasangannya adalah and. Gak boleh as well as. Anda harus tahu bahwasanya ada pasangan-pasangan penggunaan conjunction. Jadi neither nor, either or, both and, not only but also. Saya ulangi lagi. Neither nor. Jadi kalau neither ada and-nya, harusnya pasangannya nor. Either or, both and, not only but also. Lah di sini ada both, ini harusnya pasangannya and, bukan as well as. Berarti yang salah yang ini. Bisa? Oke, semoga bisa membantu Anda. Oke, terus soal nomor 31. In Rhodes, Alex Haley uses fictional details to embellish a factual histories of 7 generation of his family. Ini yang salah yang mana? Oke, di sini ini adverb ya. Kok adverb ngerti? Adverb ada preposition diikuti noun. Noun berarti ini adalah adverb. Oke, Alex Haley ini subjek, verbnya adalah uses. Nah, fictional details. Nah, ini fictional details. Fictional ini adjektif. Ini noun-nya. Berarti fictional menjelaskan details. Berarti oke. To embellish, setelah to ini diikuti verb one, jadi oke. Yang salah yang mana, sir? Yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena di sini ada itu menunjukkan jumlah 1. Kalau jumlah 1, maka di sini nggak boleh historis. Harusnya apa? History. Harusnya apa? History of 7 generation of his family. Loh, his family boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kembalinya ke Alex Haley. Yang salah yang mana? History. Historis. Kenapa historis salah? Karena ada Karena ada makanya harusnya history. Itu harus diikuti dengan singular. Oke, sekian untuk video ini. Jika Anda tertarik dengan metode pembelajaran yang saya lakukan, Anda bisa belajar lebih spesifik di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini akan mengajarkan kepada Anda pola-pola yang ada dalam TOEFL. Nah, di sini Anda akan belajar dari dasar sampai akhir. Nah, ini akan mengajarkan, dan di buku ini disertai kurang lebih 200 video di e-course-nya. Untuk TOEFL Anda bisa belajar di konsep belajar TOEFL dari nol, ataupun Anda juga bisa belajar dari belajar listening TOEFL dari nol. Ini pola-pola yang ada di listening semua sudah saya tulis di sini. Dan untuk memperkaya kosakata, Anda bisa belajar di vocabulary TOEFL dari nol. Oke, dan buku terbaru saya ini adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini adalah sari proses saya belajar bertahun-tahun bagaimana saya mengajar bahasa Inggris dari nol. Kenapa? Karena kebanyakan siswa itu nggak tahu harus dari mana dia belajar. Akhirnya saya buat terobosan belajar bahasa Inggris dari nol. Dan ini disertai 120 video. Kalau ini disertai 200 lebih video ini, 200 lebih. Kalau ini 120 video. Akan mengajarkan kepada Anda secara sistematis bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.